main Mobile Legends, main Free Fire, main PUBG, patah bangka-bangka. Kemarin saya singgah di Masjid Tindro-Tindro sebelum berangkat ke Jeneponto. Sehingga saya baring-baring sejenak. Saya tidur-tidur. Nak mimpiku masuk di kaki kananku di surga. Tiba-tiba langsung berubah seperti berada di Palestina jalur Gaza. Orang perang semua kuliah. Gimana tidak? Enakku tidur-tidur, ada bocah-bocah satu kelompok. 3 orang yang sama. Ya, maju, maju, sembunyi, sembunyi, waspada, ada bom, ada bom, ada bom. Di mana bom? Di mana bom? Innahu huwas sami'ul basir. Asra yang dimaksud perjalanan yang cepat, singkat, sebentar. Untuk mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk langganan dengan channel kami. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita doakan semoga yang jawab salam Allah panjangkan umurnya. Allah mudahkan rezekinya, dilunaskan cicilannya. Kalau ada, kalau nak diajak tona. Sekali lagi saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat cicilan. Mudah-mudahan cepat lunas. Kalau dibayar ki. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa man walah, amma ba'd. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya bi'abdihi laila, pada malam hari. Asra yang dimaksud perjalanan yang cepat, singkat, sebentar. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hanya membutuhkan waktu sepertiga malam. Satu malam itu 12 jam. Sepertiga malam berarti kurang lebih 3 jam. Hanya 3 jam. Dulu orang tua kita kalau mau berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa membutuhkan hari 2 tahun, 2 bulan lamanya. Tapi karena sekarang cepat, engkani pekapala lutu cepat, betul? Betul Bapak Ibu? Sekarang sudah cepat. Ada pesawat terbang dari Makassar menuju Mekah, jaraknya jauh, hanya dibutuhkan waktu 18 jam. Kalau dulu tidak mungkin. Makanya ketika berita ini disampaikan kepada orang muslim di tengah-tengah sahabatnya, lalu sahabatnya bercerita kepada orang-orang yang lain, orang-orang kafir ini tidak percaya. Magenengkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin ada orang yang berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa singkat cepat. Tak mungkin. Maka ini diingkarinya. Tapi sekarang tidak lagi Pak. Sekarang ada teknologi.
lebih canggih daripada dulu. Dulu dokara, apa sih? Beca, apalagi onta, kuda, sapi dan lain sebagainya. Sekarang kendaraannya lebih cepat dari semua itu. Apa itu? Pesawat terbang. Betul? Betul Bapak Ibu? Apa maknanya? Pertama, Rasul dihibur. Istrinya Siti Khadijah meninggal dunia. Yang kedua, paman yang selalu melindunginya, Abi Thalib, meninggal dunia. Paman yang selalu ada di sampingnya di saat orang-orang kafir ini datang untuk mengancam Rasulullah, ada pamannya yang selalu lindungi. Tapi ketika keduanya telah meninggal dunia, istrinya yang selalu membiayai dakwanya, pamannya yang selalu melindungi dakwahnya, ketika meninggal dunia kedua ini, Rasulullah sedih. Allah hibur, Allah angkat ke langit, Allah perjalankan dia dari bumi ke bumi, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu ke langit ke Sidratul Muntaha. Perjalanan ini singkat, tapi perjalanan ini penuh makna. Kenapa diantar dari bumi ke bumi? Maksudnya dari Mekah ke Masjidil Aqsa, supaya menandakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipertemukan kepada para nabi-nabi Allah. Bertemunya di mana? Di Masjidil Aqsa. Melaksanakan salat sunat 2 rakaat. Makanya sebelum kita menuju kepada Allah, perbaiki hubungan kepada sesama Ibu. Oh Ibu. Dikala ustaz ka sama kue. Halo. Sebelum kita menuju kepada Allah, jangan lupa perbaiki hubungan kepada sesama manusia. Makanya jangan kita rajin sembahyang, masuk pajammo, tapi mulukna Muhammad Rasulullah. Satu lorong sampai di luar, nah cerita semua. Sampai di Pakale, habis semua nagosip orang. Tidak ada mami anggota tanah. Begitu mau keluar ke Bantimurung, memutar lagi lewat kota. Coba, makanya kalau banyak musuh seperti itu, betul tidak? Apalagi ibu-ibu kalau mau bicara Pak, bukan mintangan na goyang, bibir na mami goyang mat tunjuk. Inje, sini mako, naik. Inje. Tapi tidak ibu-ibu di sini ya. Yang di sana jitu kapan? Tapi dari mana semua Ibu? Oh dari sana tonjaki. Sama jikali. Makanya itu perbaiki hubungan. Maksudnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, memperbaiki hubungan sesama manusia, lalu diangkat ke langit hubungannya dia dengan Allah. Perintah yang didapat Rasulullah, salat 50 kali dalam sehari. Maka dikasih diskon sampai 5 kali. Makanya kenapa kita solat angkat tangan Allahu Akbar? Kenapa kita ruku Allahu Akbar? Kenapa kita i'tidal sami Allahu liman hamidah? Kenapa kita sujud Allahu Akbar? Lalu kenapa kita duduk? 4 gerakan di dalam solat ini menggambarkan namanya Rasulullah. Berdiri berarti huruf alif, ruku berarti huruf ha. Ini ruku ha. Sujud huruf mim, duduk huruf dal. Agak baca ada? Ahmad. Laulaka ma khalaqta aflak. Kata Allah, tidak aku ciptakan semuanya wahai Muhammad kalau bukan karena engkau. Jadi kita tercipta ini Bapak Ibu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Apa yang kita cari dalam solat? Yang kita cari dalam solat bukan hanya ketenangan jiwa di saat solat, tapi yang kita cari di saat solat, pemilik dari solat, siapa dia? Namanya disebutkan di dalam solat kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Lalu kita memberi salam, assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itulah salamnya Allah kepada nabinya ketika berjumpa di atas langit. Maka dari pun Allah Ta'ala, assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kalau kita salam, bagaimana salam tak? Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habiballah, assalamu alayka hayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Itu Pak. Makanya Allah ciptakan makhluk di muka bumi ini ada 7. Yang pertama, kenapa ada 7? Karena 7 lapis langit, 7 lapis bumi, 7 makhluk yang Allah ciptakan, dan 7 pintu surga, 7 pintu neraka. Ternyata 7 hari yang Allah ciptakan, di dalam 7 hari itu ada 5 yang baik. Apa itu? Salat 5 waktu. Coba tabe, ada tangan tas semua? Ada tangan kanan? Coba, ini tangan kanan tertulis huruf. Coba kita lihat. 1, 8. Sudah? Bahasa Al-Quran, huruf Al-Quran 1, 8. Sudah lihat? 1, 8. Di kiri tertulis terbalik 8, 1. 18 tambah 81 berapa? 90. Asmaul Husna. Asmaul Husna cuma di dalam Al-Quran. Makanya Allah menyampaikan, bal huwa Qur'anum majid fi lauhim mahfuz. Mereka mendustakan Al-Quran yang mulia di lauhil mahfuz. Ini tangan. Makanya tangan ini takdir. Tangan ini takdir. Coba melihat tangan tak, lihat jarinya. Ini Bapak Ibu tabe. Di jari telunjuk ada 7 ruas tulang. Ruasnya tulang, tempat pertemuannya tulang. Coba kita lihat jari tapak. Ini 1, ini pertemuan tulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Coba lihat maki di jari telunjuk. Apa maknanya 7? Bahwa 7 kekuatan yang Allah berikan kepada makhluknya. Apa itu? Pertama, tidak akan jadi manusia kalau tidak ada yang 7 Pak di dalam diri tak. Apa itu? Yang pertama ruhiyah, ruh. Iya ni roh riaseng ruh. Saya bahasa apa ini? Bugis, Makassar, sembarang. Ada yang tahu bahasa Jawa? Saya tidak tahu juga. 7. Pertama ruh. Ruh. Yang kedua jasad, ruhiyah, jasadiyah, sultaniyah, qalbiyah, nakliyah, sulbiyah, batiniyah. Tuh 7. Coba ulang. Jasadiyah, ruhiyah, sultaniyah, qalbiyah, nukliyah, nakliyah, sulbiyah, batiniyah. Manusia tidak akan bisa hidup kalau tidak ada 7 ini Pak. Makanya di sini kekuatan. Kenapa di sini kekuatan? Coba. Semua pemimpin pakai apa kalau dia tunjuk-tunjuk orang? Pak desa, Pak dusun, Pak imam, Pak ketua. Ini betul? Tidak mungkin. Kau ini, nasi leding ke orang Pak. Jari tengah nuangka. Betul tidak? Makanya ini jari tengah 7 ruas. Yang paling tinggi jari tengah. Maka nengka, karena ini jari tengah, jari tinggi, jari langit. Makanya di atas langit ada 7. Ada 7 tingkatannya. Makanya manusia punya 7 ruas di jari tengahnya.
Di jari manis ini tanah, 7 lapis tanah ke bawah. Tidak percaya ki Pak bahwa ini tanah, Bapak Ibu? Ibu? Oh Ibu? Coba letakkan tangan tak di bawah, di atas lantai. Nih, letakkan tangan tak. Sekarang angkat jari jempol, angkat. Ringan. Angkat jari telunjuk, ringan. Angkat jari tengah, ringan. Angkat jari tengah, jari manis, jari tanah, ringan. Angkat. Kasih letakkan, kasih rapa ki, para apa ki nau? Para apa ki nau? Angkat jari manis. Bagaimana? Berat? Karena ini tanah, Pak. Makanya manusia punya kecantikan di tangannya itu cuma jari manis. Di sini tuh cincin Di mana cincin tadi ditaruh? Di mana? Tidak mungkin di jempol. Nah kira-kira nanti dukung beranak. Di mana? Di mana cincin tak? Pak Iman, di mana cincin tak Pak Iman? Jari manis. Makanya di jari manis ini Pak tersambung semua urat-urat. Nah kau tahu salah urai limanna di sini yang bengkak Pak. Di sini kenapa? Karena di sini urat-uratnya tangan. Coba lihat di jari manis tak di sini semua. Makanya itu dilarang kita push up menyentuh ini. Karena di sini bahaya. Tuli, bisa orang tuli, bisa orang buta, bisa orang bisu. Betul? Ini 7. Sedangkan di jari kelingking ada 7 ruas. Siapa Mi? 28 7 7 7 7. Berapa? 28. Ditambah di sini 5. Berapa? Sebenarnya tangan tak bertasbih. Bagaimana cara tak bertasbih? Tabe Pak Haji. Tangan tak nako matasbih ki. Kiga batin. Ya. Ini kuajarkan kita be. Mulai dari sini. Coba angkat tangan tas semua. Ini huruf apa? Itu Allah. Huruf Allah. Subhanallah. 7. Tika itu. Nah, letesi tengah 7. Baru pindah ke jari manis 7. Baru pindah ke jari kelingking 7. Terakhir ke jari jempol 5. 1, 2, 3, 4, 5. 28 tambah 5, 30. Sekarang coba lihat Allah. Ini huruf La. Itu La. Huruf La. Ilaha. Illah. Allah. Jadi tangan sudah bertasbih. Hitungan tasbih sudah pas 33. Kayaknya itu. Jamaah. Oh jamaah. Sudah dapat caranya bertasbih? Sudah? Coba ulang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pindah ke jari jempol 5. 1, 2, 3, 4, 5. 33. Makanya rajin ke masjid, laksanakan solat. Karena di dalam 7 hari Allah ciptakan 5 waktu solat. Allah beri perintah kita 5. Dari 50 menjadi 5. Makanya sembahyang, solat. Tidak diciptakan hamba Allah ini melainkan salat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan menyembah kepadaku, kata Allah. Mau tua salat, apalagi muda salat. Jangan nanti sakit baru sembahyang. Makanya anak muda, mana kau anak muda? Mana semua anak remaja? Oh anak remaja. Ya, rajin sembahyang. Jangan bikin kaget-kaget. Ini masjid na tempati mabar. Apa itu mabar? Main Mobile Legend, main Free Fire, main PUBG, patak bangka-bangka. Kemarin saya singgah di masjid Tindro-Tindro sebelum berangkat ke Jeneponto. Sehingga saya baring-baring sejenak di Alauddin. Ada masjid sebelah kiri sebelum masuk Unismu. Ada masjid sebelah kiri itu. Saya tidur-tidur. Enak na mimpiku. Masuk di kaki kananku di surga. Tiba-tiba langsung berubah seperti berada di Palestina jalur Gaza.
Orang perang semua kuliah. Bagaimana tidak? Enak ku tidur-tidur, ada bocah-bocah satu kelompok, 3 orang yang sama. Apa anak-anak? Ya, maju, sembunyi, waspada, ada bom. Di mana bom? Bikin kaget. Ternyata main Free Fire. Coba lihat bocah-bocah zaman now. Bikin kaget, tabang kaku ciri. Ada bom. Seperti saya berada di jalur Gaza. Kutanya ku bocah-bocah, nah, berhenti ku main begitu. Kau kira malaikat maut takut sama kamu? Biar nu pakai hero nu tank. Biar nu pakai assassin, biar kau pakai Lila, Mia, Jansen, Gatot Kaca, Lukar, Sun. Berhenti main. Paham? Biar kau pakai apa saja, kalau malaikat maut cabut nyawamu, mati kamu. Sementara kau main double kill, triple kill. Welcome to Mobile Legends. Kenapa bisa mati? Dikontak listrik pajana. Kabel telanjang na duduki. Berhenti main, ya. Kasih tu HP mu orang tuamu. Jangan mau selalu main-main. Ini bocah-bocah zaman now bahaya. Maunya itu nak, kamu yang azan. Tadi saya lihat anak remaja yang azan. Subhanallah, bagusnya suaranya. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu. Maunya itu anak muda rajin kok ke masjid. Kalau bisa kamu berada di barisan setelah orang tua. Kamu kalau bisa kamu yang azan, kasih yang orang tua kau dong. Sudah sesak napas, gigi bubar barisan. Maunya itu kamu yang maju azan, tapi belajar kau juga ilmu tilawah sama ibu ustazah. Kemana sumpah ibu ustazah? Ya itu di belakangnya. Itu ilmu tilawah, nah ada ilmunya, ada lagu-lagunya, Nahwan, Hijaz, Bayati, Jiharka. Itu ada ilmunya. Jangan kosar kodes, Sapurata kota desa. Lagu-lagu Roma Irama, Persidandu. Ternyata pas azan lucu-lucu. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Akhirnya jamaah di luar mau pergi sembahyang, joget-joget mi. Maka perbaiki anak muda. Rajin kau masuk ke masjid. Kamu juga kalau ketemu dengan temanmu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biasakan orang tua dulu kita nak, ketemu dengan temannya, sepreman-premannya orang tuamu dulu, senakal-nakalnya orang tuamu dulu. Kalau ketemu dengan Pak Imam, ketemu dengan temannya, Assalamualaikum, apa itu kareba? Betul. Sekarang bagaimana tena ku cilaka? Baru ketemu sama temanmu. Adakah? Nah balas Tommy anak-anak. Ada sayang, ada. Cek kiri-kiri. Makanya rajin ku beri salam sama anggotamu supaya selamat dunia akhirat. Betul? Laksanakan solatmu. Kenapa di langit pertama Allah pertemukan Nabi Adam? Kenapa coba? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Saya juga tidak tahu. Kenapa? Tapi saya lihat ini kue sudah mau kering. Bagaimana? Itu rotina kodong kador misi nampe. Lanjut? Tidak apa-apa kalau kue nak kador. Ya, kenapa Nabi Adam di langit pertama ketika Rasul diangkit di langit pertama? Karena Nabi Adam lah orang yang pertama kali diijabah doanya oleh Allah. Itu yang pertama. 80 tahun Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Tidak diijabah doanya. 80 tahun lamanya Adam berdoa. Kita cuma setahun saja berdoa, tidak diijabah doamu. Kau marah kepada Allah. Bukan hak hamba marah kepada Tuhannya di saat doanya belum diijabah.
Nabi Adam 80 tahun. Dalam riwayat tafsir Ibnu Katsir, belum diterima tobatnya. Kenapa Nabi Adam bertobat? Karena diusir dari surga, makan buah huldi, dibuang turun ke bumi. Adam dijauhkan dari Hawa. Adam diturunkan di India, Hawa diturunkan di Jeddah. Makanya Jeddah itu namanya Jeddah, artinya nenek. Jaddatun, jaddah, bukan janda. Kalau janda, kenapa ketawa kocak gini-gini? Janda, ini sentongnya janda, bahaya nah. Jaddatun artinya nenek. Itu Jeddah, nenek. Di situ pertama diturunkan. 80 tahun berdoa baru diijabah doanya. Dipertemukanlah di Jabal Rahmah. Makanya di Jabal Rahmah banyak orang tulis nama jodoh. Magan engkau Ustaz, engkau riasa senu-senungan madecenge. Agak tuh Ustaz senu-senungan madecenge. Bid'ah manang ya Ustaz. Khutbah Jumat bahasa Indonesia tidak ada di zaman Rasulullah. Bid'ah tuh, bid'ah. Masih mau ke Jumat. Khutbah bahasa Bugis tidak ada di zaman Rasul. Biar kau cari dalilnya dari zaman onta sampai zaman naik Toyota, gagamu gapa. Kenapa? Karena memang tidak ada. Betul. Selama itu bagus Pak kerjakan. Yang penting kau minta kepada Allah, bukan minta kepada batu, minta kepada kayu, apalagi minta kepada hantu. Mintanya kepada Allah. Makanya setelah kita sembahyang, angkat tangan ki, ya Allah, minta. Ya Allah, jika rezekiku di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika jauh dekatkan, jika di penggadaian tebuskan. Engkau gak? Oh deh gak? Minta kepada Allah. Jangan ragu. Udhuni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku, aku akan ijabah doamu. Makanya kalau mau menulis di Jabal Rahmah silahkan, tapi bukan dia tempatmu meminta. Allah tempatmu meminta, betul? Kenapa kau tulis di situ? Supaya doamu kepada Allah sudah kau tuliskan di batu itu. Tidak apa-apa. Mau ditulis tidak ditulis, intinya doa. Engkau biasa anak gadis, tapi gadis matoa nih. Gadis apa namanya itu Pak? Ya perawan tua. Berangkat saya ke Mekah sama, bawa spidol di atas mobil bus. Maka nami cawa ki Bu Haji, Ustaz, bahagia aku seding Ustaz. Maga ki, pura ni kasih woki na asena yaro calonku Ustaz. Kebetulan tantara Ustaz, tugas di Aceh perbatasan. Di mana ditulis Bu Haji? Di situ tadi di Gunung Batu. Ibu Haji, kalau yang tadi ini Jabal Uhud, bukan Jabal Rahmah. Kalau di Jabal Rahmah pertemuan jodoh pertama kali di bumi. Kalau tadi orang mati perang. Weh Ustaz, makanya dia mau podahangi kakesi. Nah kita juga salah, karapa-rapa, kajili-jili. Maka dari apa dibilang karapa-rapa Ustaz? Jangan sampai tidak tahu ki karapa-rapa ini. Ku kasih bahasa Bugis tidak tahu tongnya artinya. Kajili-jili. Tidak ku tahu ki juga Ustaz. Saya kan juga baru tinggal di sini di Bugis. Baru tinggal di Bugis. Jangan sampai dari Jawa. Jadi ku kasih bahasa Jawanya. Jangan pecicilan bude. Tidak tahu. Ku kasih mi bahasa Malaysia. Jangan sampai dari Malaysia. Taklah kau kajili-jili. Kajili-jili tonji itu Bu. Kan aku tahu ki bahasa Malaysia nah. Jadi itu bertanya kepada orang yang tahu agama. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Bapak Ibu? Bapak Ibu? Apa yang terjadi? Na cari ka sampai di atas di hotel, na cari ka Ustaz temani lalo ka kodoboku hapus itu nama na jodohku.
Jangan sampai mati gara-gara perang. Di Jabal Uhud ku tulis namanya, ku antar ke sana. Naik mobil apa itu? Mobil taksi. Ternyata mobil ku naiki orang baru datang dari Bangladesh. Muhammad Rasulullah. Salah jalur ki. Ku suruh ke Jabal Uhud, kenapa na lari ke ke Madinah? Mau ke mana? Ku tanya, ya Habibi, anta arif al-lughatul arabiyyah? Kamu tahu bahasa Arab? Bilang begini, mati meja. Tahu agak ya? Al-lughatul injiliziyah? Are you speak English? Langsung nak kasih keluar bahasanya. Nei piar kahe, katumbar jahe, ala kahe passe. Mati meja. Sahrul Kang ini, ku kasih bahasa dia. Kucu hutahe, kahona piar he. Salah jalan. Ternyata orang Bangladesh baru tiba dari Bangladesh 2 hari yang lalu bawa mobil Muhammad Rasulullah. Makanya Bapak Ibu, itu apa namanya ya? Itu namanya pengalaman. Sekali lagi, jangan lalu bertanya sama bukan ahlinya agama. Ya, sekali aku tanya, di mana ki memang bertanya, Bu? Kenapa mau tulis kena mana jodoh tak di situ? Tetanggaku Ustaz penjual sarung. Nah bilang tulis jodohmu di batu-batu. Pokoknya Jabal. Dia itu maka ada Jabal Rahmah. Sekali ini ada apa ki Jabal Uhud? Nah tulis ki di situ Muhammad Rasulullah. Makanya ini perintah salat laksanakan. Karena banyak orang solat tapi tidak solat. Magan engkau Ustaz takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang nak pikirkan kunci motor yang hilang 1 minggu. Wih motor rokok kasih. Allahu Akbar. Nah ingat kompornya di rumah. Masih menyala kompor. Sami Allah liman hamidah. Allahu Akbar. Coba. Lincana masuk pajang. Nah kala-kala pantere. Makanya ingat, kita sholat fokus pada ini. Coba lihat, Ibu, Pak, Tabe, angkat tangan. Allah. Coba. Di sini batin, Pak. Coba ambil napas. Tahan. Itu ilmu batin. Coba ambil napas. Kasih keluar lewat mulut. Baru pakai masker. Ambil napas. Tahan. Allah. Metto piriatita makada akbar. Coba. Allah. Magana lampe iya niro riaseng. Engkato kasih tahu napodang biasa engkariaseng niat di dalam batin, bukan hati, batin. Kalau batinmu sudah mengiyakan, hatimu sudah membenarkan, mulutmu sudah mengucapkan, pemetur hatimu akbar. Makanya orang Patareka itu kalau meninggal dunia bersih. Magan engkau Ustaz, masa tinjai, bagus wuduknya. Kita ada berwuduk Muhammad Rasulullah. Belum cuci tangan, cuci kaki nih. Masa tinja, orang istinja itu masa tinja bersihkan betul diri, betul. Bagaimana mau sampai sembahyang tak? Kencinta berdiri, lari kembali ke celana, ke sarung, kotor. Bagaimana mau ibadah sampai? Kenapa? Kita dalam keadaan kotor. Makanya kalau orang yang patareka, biar buang air kecil lama sekali. Kenapa? Karena dia bersihkan dirinya betul-betul. Meninggal dunianya dalam keadaan bersih. Itu orang patareka. Jangan kita bilang tidak sampai itu Ustaz, tidak ada begitu Ustaz, tidak pernah diajarkan. Tarikat itu di atasnya syariat, hakikat,
syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Pelajari syariatnya, gunakan tarikatnya, capai hakikatnya, diantar sampai kepada ma'rifatnya. Bagaimana kita bisa tahu cara membersihkan diri kalau kita tidak melalui jalan? Jalan itu tarikah. Ada tarikat yang namanya Qadiriyah, ada tarikat yang namanya Naksabandiyah, ada tarikat yang namanya Khalwatiyah. Qadiriyah dibesarkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Naksabandiyah dibesarkan oleh Bahauddin An-Naksabandi. Khalwatiyah dibesarkan oleh Muhammad Al-Khalwati. Makanya biasa lihat orang zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah, 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 Allah. Itu Khalwatiyah. Yang tidak ada tarikat anak mudanya. Allah, Allah, grand mall, mall. Itu tarikat anak mudanya. Ada. Kalau sembahyangnya Ustaz, kenapa diangkat tangan Allahu Akbar setinggi dengan telinganya? Benar, tidak salah. Kalau dia solat, angkat tangan Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, membaca Bismillah keras setinggi daun telinga dengan tangannya. Itu Syafi'i, Imam Syafi'i. Yang kedua, setinggi bahunya, sejajar. Allah Akbar. Mau diletakkan di perut atau di bawah sedikit atau dilepas? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak membaca bismillah. Itu Imam Malik. Yang ketiga, Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Membaca bismillah kecil, tidak kedengaran, kecil. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu Imam Hanafi, Imam Ibnu Hanbal, mengangkat tangannya sejajar bahu. Benar. Yang salah bagaimana Ustaz? Aku batin. Allah. Pernah saya dapat begitu Pak, sembahyang orang. Wih, langsung duduk di sampingnya. Kega ki mak guru, pulai kega ki biasa ki mak pesantren. Langsung tersinggung apa? Ustaz, pernah tonjak pesantren Ustaz? Pesantren aga, pesantren kilat Ustaz. Wih, pantasan masuk ulang. Telungnya semua pesantren kan ijazahna Muhammad Rasulullah. Saya bilang 9 tahun saya di baru sekolah, 5 tahun saya di Mangkoso, 3 tahun saya di Takalasi, Dede Imoto. Tidak pernah saya dapat orang begitu sembahyang. Kenapa? Allah. Nah gulung-gulung di sini. Bahaya nah. Ya, itu bahaya. Nah Rasulullah tidak begitu caranya juga sembahyang, betul tidak? Angkat tinggi tangannya baru samudra. Sakuluna Muhammad Rasulullah. Balasi tata. Makanya perbaiki cara solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah seperti aku solat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tahiyat, kenapa engkau mapa questa se at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillahi assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Dari awal berdiri. Ada juga Ustaz nanti asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah innaka hamidum majid. Ada juga Ustaz setiap Allah berdiri at-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh assalamu alayna wa ala ibadillahi shalih asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Setiap Allah naik. Tapi itu tetanggaku Ustaz nak koma sumpah aja nih. Mak joget-joget jarinna. At-tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu Assalamualaikum. Bagaimana itu Ustaz? Yang salah kamu yang sembahyang lihat-lihat jarinya orang. Kenapa jarinya itu? Jadi bagaimana hukumnya itu Ustaz? Salat seperti salatnya Nabi. Adapun kesalahan orang
bukan kita yang bisa menilai, Allah yang tahu. Betul? Yang penting solatmu itu sesuai dengan syarat sahnya solat. Yang penting syarat sahnya solat. La salata liman la yuqra bi Fatihatil kitab. Tidak sah solatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Ikut rakaat Allahu Akbar, ruku mi pa imang. Dek na rapi ruku na pa imangnya, baru mau ruku sami Allahu liman hamidah, tidak terhitung. Apalagi dia tidak baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Baca Al-Fatihah kasih habis. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu yang ada yang lagi viral, apa lagi itu? Assalamualaikum wabarakatuh. Bukan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ane taipa guys. Kala-kala menang. Puna nake. Kita gitu. Nggak tahu jelas apa dia bilang. Makanya perjelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Baru ruku. Tapi kalau imam sudah bangkit sebelum kau ruku, tidak terhitung satu rakaat. Tidak terhitung. Paham? Iya, harus diberi pemahaman. 4 perbedaannya solat perempuan dan laki-laki. Laki-laki pertama, auratnya di mana? Pusar, di atas pusar harus tidak apa-apa terbuka, sama di bawah lutut tidak apa-apa terbuka. Tapi perempuan ini harus kelihatan. Betul? Baru ini. Telapak tangan. Kita Imam Syafi'i. Yang kedua, perempuan tidak bersuara, laki-laki bersuara. Kalau salah Pak Imam, ada laki-laki di belakang Pak Imam, subhanallah, subhanallah. Perempuan tidak boleh subhanallah, subhanallah, halo, subhanallah, halo. Tidak boleh. Tidak boleh. Perempuan apa nak kerja? Tepuk-tepuk. Kalau tidak nak dengar 3 kali. Kalau tidak nak dengar ancu makami, acu kami. Mau dia apa? Namanya juga perempuan. Yang ketiga perbedaannya, perempuan halus tertutup, laki-laki terbuka kasar. Laki-laki Allah terbuka, perempuan Allah. Laki-laki terbuka Allah, perempuan tertutup. Kalau ada perempuan sembahyang, Allah panggil ke depan, jangan sampai berkumis pura-pura pakai mukena. Kalau dia sujud itu rapi, tidak boleh terbuka. Laki-laki kakinya saja terbuka, diperkirakan 1 jengkal. Coba jengkal, jangan makin tunduk ukur ki. Jangan, ya lihat saja ya. Kalau perempuan itu begini saja, tidak boleh terlalu terbuka. Kenapa? Jangan sampai auratnya terbuka. Itu perbedaannya. Makanya perlu dipahami. Perlu sekali dipahami. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terakhir tempat kita menemukan yang namanya pemilik salat baginda Rasulullah SAW. Masih banyak Bapak Ibu yang kita mau sampaikan. Terkhusus lagi ketika pertemuannya di langit. Nabi Adam, Isa, Yahya. Nabi di langit ketiga siapa? Nabi yang mirip saya, Nabi Yusuf. Iya, mirip laki-laki memang. Kalau laki-laki ya. Yang keempat Idris, yang kelima Harun, yang keenam Musa, yang ketujuh Ibrahim. Kenapa di langit ketujuh Ibrahim? Nah, Ibrahim jagonya selamat dari api saja. Nah, lebih jago Sulaiman, bisa terbangkan angin, perintahkan angin, bisa bicara binatang. Apalagi nangkat istananya Ratu Balkis, kaya lagi, hebat, banyak bahasa nak tahu. Kenapa bukan Sulaiman di situ? Malah Nabi Sulaiman tidak ada di langit. Mau tahu? Mau? Pokoknya kita ceramah sampai jam 12 malam. Anda senang, saya mangang. Mendukung channel ini, jangan lupa subscribe, klik loncengnya untuk langganan dengan channel kami.